Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sinkronisasi langit dengan bumi. Seorang SP memang melakukan perjuangan awal untuk mendapatkan legalitasnya itu dari bumi. Jadi seorang SP karena dia seorang IM dan juga merupakan statusnya wali, maka perjuangan untuk identitas tersebut itu di bumi. Kemudian naik ke langit, kemudian membawa misi yang diberikan untuk penataan bumi. Misi di langit itu biasanya karakteristiknya itu abstraksi enggak ya, tetapi saklek biasanya. Saklek, jadi maksudnya saklek itu karena karakternya kodo, jadi absolut gitu, absolut. Nah, sedangkan di bumi semua berjalan relatif. Karena apa? Karena bumi ini kan tempat berjalannya takdir, sedangkan langit tempat bernaungnya kodo, kan begitulah bahasa sederhananya. Kodarnya terus bergerak sesuai dengan sunatullah. Maka ketika kodo ini akan menjadi takdir, ini sangat terasa sekali tarik menarik, atau bisa dikatakan gesekan lah, gesekan. Bukan gesekan sih, Jadi untuk bisa mencapai sinkronisasi antara kehendak langit dengan aspirasi bumi, itu bukanlah sesuatu yang spontan. Artinya maksudnya di sini ada proses yang harus dilalui untuk mewujudkan kehendak langit dan untuk menerima aspirasi dari bumi. Di bumi ini memang ada, salah satunya adalah leluhur. Maksudnya ada memang leluhur-leluhur yang masih aktif untuk membackup negara ini, itu ada. Yang memang kalau bahasa di jabatan itu diperbantukan, diizinkan untuk membackup suatu wilayah agar energinya bisa bermanfaat untuk kehidupan. Nah, ketika ada kehendak langit yang baru, untuk sinkronisasi ini memang tidak mudah. Contoh nyatanya beginilah. Yang kita bisa pahami secara gamblang itu. Nah, kurikulum 13. Pada saat muncul menteri yang baru, kemudian membuat kurikulum baru yang pertama kali yang namanya kurikulum merdeka. Di bawah itu berjalan kurikulum 13. Di atas menurunkan kurikulum 15, kurikulum merdeka. Nah, para pelaku di bawah ketika harus menerima kurikulum yang baru, itu membutuhkan waktu, proses, dan adaptasi yang luar biasa. Itu maksud. Jadi tidak semerta-merta menerima bukan karena masalah benar dan salah, namun para pelaku ini
memang membutuhkan semacam momentum, membutuhkan semacam kepastian, membutuhkan semacam garansi bahwasanya hal ini merupakan suatu kebaikan, merupakan suatu kehendak Gusti yang memang benar-benar akan menjadi jalan ke depan. Karena yang membawa info tentang pembenahan ke bumi itu banyak. Namun secara alamiah memang terseleksi dengan sendirinya. Nah, ketika terjadi benturan antara kehendak dengan aspirasi, memang ada beberapa peristiwa. Ada beberapa peristiwa di bumi yang terkait dengan alam. Jadi, ekspresi dari bumi ketika ada penetrasi dari kehendak langit itu memang ada peristiwa tertentu di alam. Namun bukan berarti harus berhenti di situ, karena tetap kehendak langit harus terjadi dan bumi aspirasinya harus diterima. Kemudian pertanyaan sederhana adalah, apakah kehendak langit dengan aspirasi dari bumi sudah selaras? Sinkronisasi atau keselarasan antara kehendak langit dengan aspirasi bumi bisa kita lihat dari penampakan alamnya. Maksudnya, kalau terjadi gesekan antara kehendak dan aspirasi, itu alam cenderung bergerak agak liar lah bahasanya, atau kalau dibilang marah, agak marah. Jadi seperti inilah sederhananya. Seandainya ada pasangan suami istri sedang tidak sinkron atau selaras, biasanya efeknya ke hal yang lain. Ekspresinya itu ke hal-hal yang lain. Bisa ke tembok, bisa ke gelas, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan saudaraku semua lihat alamnya. Apakah alamnya sudah tenang, sudah nyaman, atau belum? Jika alam ini sudah nyaman, itu artinya penyelarasan antara kehendak langit dengan aspirasi bumi sudah terjadi. Ketika keselarasan ini sudah terjadi, sinkronisasi ini sudah tercapai, maka hajat itu akan segera dimulai. Panggung itu akan segera diisi. Itu maksudnya. Karena saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya bahwa seorang SP itu perjuangannya banyak di spirit. Manusia pada umumnya tidak bisa mengakses atau mengambil informasi dari pekerjaan-pekerjaan penataan itu. Yang bisa dilihat hanyalah efeknya. Kalau di sana umpamanya ada perang, ada benturan, maka lihat di fisiknya ada apa. Gitu. Umpama ada sesuatu lah, seperti beberapa kejadian-kejadian alam ya. Nah, ketika sudah sinkron, maka efeknya pun bisa kita lihat. Jadi apa yang terjadi di spirit, itu pun nanti akan terjadi di bumi. Ketika di spirit aman, maka di bumi pun aman. Ketika di spirit ada sesuatu kehendak atau sesuatu katakanlah gesekan atau apa, maka efeknya di bumi akan terjadi. Kenyamanan, keamanan, kemudian ketenangan bagi makhluk, terutama manusia, dalam menapaki kehidupan di bumi ini,
memang menjadi idaman kita semua. Tapi di samping itu yang lebih penting adalah kita harus mulai menyadari bahwa di saat alam ini sudah tenang, maka hajat itu akan segera terwujud. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri, memperbaiki pikiran, memperbaiki lisan, memperbaiki hati. Karena biasanya pembenahan itu menimbulkan, atau biasanya pembenahan itu menciptakan satu seleksi. Kalau kita membenahi rumah, biasanya ada kotoran yang dibuang, biasanya ada kardus-kardus bekas yang tidak terpakai kemudian dibuang. Nah, maka mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri agar pada momentumnya nanti kita bisa menjadi bagian yang bermanfaat. Demikian saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.